Satu, Bapak dan Ibu sekalian, peserta pelatihan asesmen diagnostik yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik non-kognitif, yang mana pada asesmen kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang perlu kita ketahui dari para anak-anak didik kita. Sebagaimana kita juga selaku guru memiliki beragam cara dalam mengajar, beragam cara dalam kemampuan memahami sesuatu, dan beragam cara dalam mencoba memperoleh informasi dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari karakteristik seseorang yang dalam hal ini kita akan melihat karakteristik dari siswa-siswi kita tersebut. Terutama dalam hal asesmen non-kognitif, yang mana kita akan melihat bagaimana kecenderungan siswa dari cara belajar, cara bersosial, cara menyampaikan sesuatu, dan hal-hal yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di sini kita akan lihat seperti hal yang seperti ini. Saya itu lebih suka bekerja secara praktik langsung atau bekerja secara teoritis, gitu ya. Tentu ada perbedaannya ya. Selanjutnya, saya itu fokus menjalani kehidupan dalam masa kini, atau justru sering bermimpi dan memikirkan masa depan. Atau hal yang selanjutnya, saya lebih suka memutuskan berdasarkan fakta dan realita, atau memungkinkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bukan hanya sekedar fakta dan realita. Nah, ini kan kondisi ataupun keragaman dalam diri seseorang ya, yang pasti akan kita jumpai baik dalam pergaulan kita sehari-hari, begitu juga lah yang akan kita jumpai pada diri siswa dan siswi kita. Ada yang langsung praktek, ada yang bekerja dengan lebih secara teoritis, ada yang menentukan sesuatu itu berdasarkan fakta dan realita, ada juga yang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ada juga yang seperti ini, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ada ya anak yang seperti itu Bapak dan Ibu. Sering menjawab dengan jawaban singkat. Ada juga yang seperti itu. Atau seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, namun tidak pandai memilih kata-kata. Ada anak yang dia banyak mengetahui hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, banyak memiliki ide-ide yang ketika kita gali itu dapat disampaikan ide-ide tersebut. Tetapi dalam sebuah forum atau dalam sebuah diskusi, si anak tersebut tidak pandai memilih kata-kata, sehingga mungkin ketika ingin mengajukan pendapatnya, penyampaiannya terbata-bata atau kalimatnya tidak terstruktur. Padahal sebenarnya isi dari idenya tersebut cukup menarik dan perlu mendapat apresiasi yang lebih mendalam. Hanya penyampaiannya saja yang kurang maksimal, tidak selugas teman-temannya, misalnya seperti itu. Ada anak yang memiliki kecenderungan yang seperti ini. Selanjutnya, ini misalnya dikembalikan kepada kita, bagaimana dalam bersosial? Apakah saya lebih senang berbincang dengan orang baru atau cukup berbincang dengan teman dekat yang sudah dikenal? Ini bisa juga ya kita alihkan kepada anak didik ya. Dalam menghadapi masalah, biasanya saya bercerita dan meminta pendapat dari orang lain, atau menyimpan dan berusaha mencari sendiri solusinya. Nah, Bapak Ibu yang mana nih dalam hal ini? Lebih dominan yang A atau yang B gitu ya. Lalu dalam berkomunikasi biasanya saya lebih suka bertemu dan menyampaikan secara langsung, atau lebih memilih lewat pesan singkat atau melalui perantara orang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Hal ini bisa jadi menjadi sesuatu yang menarik ya bagi kita untuk mengetahui kondisi siswa-siswi kita. Sehingga apa? Ketika memang siswa kita itu cenderung A, maka kita bisa memilah pendekatan yang bagaimana yang mereka senangi. Kita kumpulkan anak-anak dengan rekan-rekan dan sebagainya. Ketika dia cenderung misalnya di sini B gitu ya, setelah kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, siswa tersebut cenderung pendiam, introvert dan sebagainya, maka tentu kita bisa memilih pendekatan yang seperti apa yang cocok untuknya. Ketika memang dia tidak mampu menyampaikan sesuatu secara langsung di depan teman-temannya, kita bisa gali, meminta mereka menyampaikan secara lebih individual misalnya, atau mungkin dia lebih memilih menuliskan apa yang dia ingin sampaikan dibanding dia harus menyampaikan secara langsung, secara lisan. Dan banyak hal lain yang tentunya ini semua terkait dengan tidak semata-mata tentang kecerdasan dari para peserta didik, tetapi dalam hal ini asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui seperti apa kecenderungan dari anak-anak didik kita di luar intelektualnya. Bagaimana bersosialnya, emosionalnya, dan karakter dari anak-anak tersebut. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, beragamnya karakteristik dari seseorang ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dipahami. Maka dalam hal ini terkaitan dengan asesmen non-kognitif. Kita akan melihat bagaimana asesmen ini berfokus pada kepribadian dari anak-anak, kesejahteraan psikologisnya, mentalnya gitu ya, sosial dan emosionalnya. Hal ini dapat kita lihat dari aktivitas siswa selama belajar di rumah, lalu kondisi keluarga, meliputi yang perlu kita perhatikan dalam asesmen non-kognitif ini. Bagaimana pergaulannya, tipe dan karakteristik belajarnya, cara dia memperoleh informasi itu lebih cenderung yang seperti apa, minatnya bagaimana, dan potensi yang dimiliki apa dari masing-masing siswa tersebut. Sehingga apa? Sehingga harapan yang ingin kita tanamkan adalah si anak ini memang dapat belajar memang sesuai benar-benar dengan minimal mendekati dengan tingkat kemampuannya, mendekati dengan tingkat kebiasaannya belajar, dan juga minimal apa yang diharapkan dari cara belajar, apa yang diharapkan dari cara kita mengajar itu sedikit tersalurkan oleh kita, sehingga anak memang merasakan, oh iya, saya belajar dengan bapak atau ibu guru cukup mudah, cara penyampaiannya cukup mudah saya pahami. Nah, itu yang kita harapkan ya, anak-anak memperoleh kemudahan akses untuk menerima materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, dalam asesmen ini tahapan-tahapannya adalah tentu kita akan ada persiapan, misalnya penjadwalannya, lalu penyusunan gambaran-gambaran instrumen yang akan dilaksanakan nanti, yang akan diujikan, misalnya soal-soal yang menyangkut karakteristik, hobi, atau kepribadian, lalu apa-apa yang ia sukai dan apa-apa yang tidak kita sukai, kita susun terlebih dahulu. Lalu pelaksanaan diantaranya pemberian instrumen atau pemberian kuesioner, rubrik, observasi, atau sekedar dialog atau wawancara dengan anak-anak tersebut. Ini dalam yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Dalam hal ini, tindak lanjut merupakan tindakan yang relevan terhadap kondisi sosial emosional dan juga karakteristik dari siswa. Setelah kita memahami kondisi-kondisi dari peserta didik, maka kita bisa memilih strategi ataupun pendekatan dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing anak. Sehingga kita mempelajari, ternyata di kelas kita ada anak yang cukup emosional. Akhirnya kita menyiapkan diri ya untuk bagaimana menghadapi anak tersebut. Suatu saat pasti terjadi sesuatu. Ada anak yang
sangat ingin tampil di depan teman-temannya, gambaran fasilitas pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Lalu ada anak yang sangat pendiam, susah bergaul. Strategi pendekatan yang bagaimana agar si anak yang tadinya susah dapat bersosial dengan lebih baik dengan teman-temannya. Kita pilihkan teman yang mana yang terlebih dahulu. Apakah langsung dengan teman-teman yang ramai atau dengan teman-teman yang dekat dan lain sebagainya. Tentu tindak lanjut ini adalah bagian dari tahapan asesmen. Setelah mengetahui hasil dari pelaksanaan, kita analisis dan sebagainya, maka kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga apa? Siswa akan mendapatkan banyak bantuan dalam pembelajaran gitu ya. Di luar di luar kesulitan-kesulitan dalam kognitif. Dalam hal ini bisa membantu dalam kesulitan-kesulitan yang bersifat non kognitif. Bapak dan Ibu, sama dengan asesmen kognitif, maka pada tahap persiapan ini kegiatannya adalah merancang identitas asesmen, misalnya instansi, kelas, menyiapkan ya jenis asesmen dan teknik yang digunakan. Selanjutnya, memetakan profil siswa. Ini adalah tujuan dari asesmen non kognitif. Yakni kita menyiapkan, nanti kita memetakan siswa memiliki keminatan pada mapel apa, pada bidang yang mana, gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Lalu lebih unggul di kecerdasan yang mana. Ini kan bisa juga kita klasifikasikan ya. Kepribadian, ekonomi, sosial dan lain-lain. Tujuannya memetakan ini adalah untuk menentukan pemilihan strategi yang tepat dan jenis kegiatan yang lebih relevan untuk para peserta didik. Sehingga ketika misalnya gaya belajarnya mayoritas adalah audio, maka strategi pembelajaran yang kita pilih tentunya kita menyiapkan suasana belajar yang tenang, jauh dari keributan, karena yang difokuskan anak adalah indera pendengarannya. Atau misalnya mayoritas gaya belajarnya adalah visual, maka tentu yang perlu kita siapkan adalah strategi-strategi pembelajaran, pendekatan dan media-media yang memang dapat diakses dengan mudah melalui alat visualisasi ya, yang dapat dilihat, yang terbaca, lalu tingkat keterbacaannya tinggi dari media-media yang kita buat. Selanjutnya menyajikan warna-warna yang menarik, yang memanjakan mata dari anak-anak agar mereka tertarik. Kalau kita telah mengetahui mayoritas anak itu adalah visual, maka tidak sulit bagi kita untuk menyajikan strategi pembelajaran yang tepat. Berarti kita maksimalkan akses anak untuk visual. Karena tentu di sana terkadang ada juga yang anak-anak yang auditori yang lebih dominan pada pendengaran, maka kita atur strategi agar anak yang auditori pun dapat menyimak pembelajaran dengan baik dengan cara yang seperti apa. Nah, itu adalah tujuannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan, siswa harus mengisi instrumen yang telah dibuat, gitu ya. Lalu bagaimana agar pengisian tersebut dilakukan dengan nyaman, tanpa ada tekanan atau intimidasi. Harapannya apa? Kalau dalam pengisian tersebut siswa menjawab dengan sebenar-benarnya, maka kita akan memperoleh data yang lebih valid gitu ya, data yang lebih tepat. Misalnya ada pertanyaan, kalian lebih nyaman belajar sendiri bersama dengan 2 orang atau berkelompok beramai-ramai? Nah, ketika anak menjawab dengan sesungguh-sungguhnya, misalnya dia lebih nyaman sendiri gitu ya, dan dia nyaman ketika dia menjawab pilihannya tersebut mungkin berbeda dengan teman-temannya, inilah tujuan kita menyajikan suasana yang nyaman, pengisian yang nyaman. Kita sampaikan bahwasanya instrumen ini bukan untuk menilai ataupun meningkatkan angka nilai dan sebagainya, bukan, tapi bagaimana agar anak itu menjawab dengan sejujur-jujurnya, sehingga apa? Nanti akan tergambarkan
pemetaan dari anak itu dengan lebih valid. Ini ya dalam tahap pelaksanaannya. Bapak dan Ibu, ini misalnya contoh asesmen non kognitif yang terkaitan dengan gaya belajar. Misalnya di sini, jika saya akan mengerjakan sesuatu, saya membaca instruksi terlebih dahulu. Ini contohnya ya. Atau saya suka mencatat perintah, berarti apa instruksi yang disampaikan kepada saya. Ada anak yang suka mencatat, dia akan menjawab Y misalnya ya di kode ini. Kalau dia tidak suka menjawab, ya sudah tidak usah dijawab gitu ya. Saya lebih suka mendengarkan informasi yang ada di kaset jika harus membaca buku. Ini contohnya. Kalau anak memang iya, ya silakan dilingkari. Ini cara menjawabnya. Ini sudah kita siapkan ya, Y-nya ini. Anak hanya melingkari saja. Kalau iya dilingkari, kalau tidak diabaikan saja. Saya lebih suka berolahraga daripada membaca buku. Dilingkari. Ini contoh asesmennya. Contoh asesmen ini nanti akan Bapak dan Ibu dapatkan, akan saya bagikan ya di akhir sebagai bonus dari pelatihan. Ini juga contoh asesmen untuk melihat multiple intelligence, intelijen dari siswa. Sama tekniknya mereka akan melingkari jika jawabannya tersebut benar. Misalnya, saya menyukai berbagai jenis nada atau irama. Kalau tidak menyukai, ya tidak usah dilingkari huruf Y-nya. Gitu. Atau yang nomor 3, saya sangat menyukai matematika. Ketika iya, maka lingkari. Biasanya, ketika anak melingkari Y, yang nomor 2, dia tidak akan melingkari Y yang nomor 3. Berarti anak cenderung musikalitasnya tinggi gitu ya. Dan matematiknya mungkin kurang suka dengan matematik. Seperti itu. Ini tadi. Saya menyukai kegiatan olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Kalau memang iya, silakan dilingkari huruf Y-nya. Nanti cara pengisian ataupun penjumlahan dan sebagainya ada dalam petunjuk instrumen yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan seterusnya. Ini contoh instrumennya ya Bapak dan Ibu. Yang terlihat nanti kita akan menemukan hasil-hasil dari asesmen tersebut. Maka kita akan mendiskusikan dengan siswa yang emosinya cenderung negatif. Kita diskusikan mengapa dan sebagainya. Itu yang perlu kita prioritaskan di antaranya seperti itu. Lalu mendiskusikan siswa yang memiliki tantangan. Ternyata ada hal yang menarik nih dari siswa tersebut dibanding dengan teman-temannya yang menjawabnya rata-rata saja, kayak jawabannya aman-aman saja. Nah, siswa ini sepertinya memiliki jawaban yang beragam atau yang berbeda dari teman-temannya. Lalu adanya kolaborasi untuk tindak lanjut baik dengan guru, dengan orang tua, dengan rekan sejawat dan lainnya, dengan wali kelas ya. Hasil yang kita peroleh itu dapat dimanfaatkan oleh banyak orang karena kita telah melaksanakan asesmen kepada anak-anak didik. Lalu tindak lanjut dan pendekatan kepada siswa dan kepada orang tua.